Sahabat dan saudaraku, selamat Tahun Baru 2026. Mari tetap menyediakan waktu belajar firman Tuhan di hari pertama tahun 2026 ini. Sahabat sekalian, memulai judul pelajaran baru dan tahun baru, kami menghadirkan audio dengan lebih segar, juga ringkas, yang berisikan intisari dan komentar roh nubuat untuk melengkapi pelajaran Sekolah Sabat harian Anda. Hari Kamis tanggal 1 Januari, judulnya Gereja Filipi dan Kolose. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menyapa orang Kristen sebagai orang kudus. Itu karena mereka telah dibaptis ke dalam gereja. Baptisan menunjukkan bahwa mereka telah memisahkan diri dari cara hidup lama mereka untuk menjadi umat pilihan Allah. Dalam Perjanjian Lama, Allah juga memilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya. Allah memerintahkan laki-laki Israel untuk disunat sebagai tanda yang menunjukkan bahwa bangsa Israel terpisah dari kelompok-kelompok orang lain dan menjadi milik Allah, sama seperti harta karun Allah yang istimewa. Keluaran 19 ayat 5 dan 6 dan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 menyatakan Allah menginginkan bangsa Israel menjadi kudus. Dengan cara yang sama, Allah juga menginginkan umat Kristen menjadi kudus. Baptisan menunjukkan bahwa kita milik Allah. Paulus dalam surat-suratnya kepada umat Kristen di Filipi dan di Kolose menulis salam dengan sebutan kepada penilik jemaat dan diaken untuk Filipi, ditulis dalam Filipi 1 ayat 1, dan kepada saudara-saudara yang kudus atau setia atau taat untuk Kolose, ditulis dalam Kolose 1 ayat 2. Ketika Perjanjian Baru berbicara tentang saudara-saudara yang setia atau taat, kita memahami bahwa orang-orang ini melakukan pekerjaan khusus bagi Allah di dalam gereja, ditulis dalam Efesus 6 ayat 21, Kolose 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 12. Jadi, Paulus berbicara kepada anggota jemaat dan para pemimpin jemaat di Filipi dan Kolose. Di bagian lain Alkitab, kita belajar tentang pekerjaan bagi Allah yang dilakukan para pemimpin ini di dalam gereja. Ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 12 dan Titus 1 ayat 5 sampai 9. Pekerjaan yang berbeda ini membantu kita memahami bahwa kepemimpinan sangat penting bagi gereja Allah sejak awal. Paulus melatih Timotius, Epafras, dan orang-orang Kristen lainnya untuk menjadi pemimpin gereja-gereja setempat. Menurut Paulus, melatih para pemimpin adalah pekerjaan yang sangat penting. Para pemimpin ini membantu Paulus membagikan kabar baik di kota-kota. Paulus memiliki dua rencana, yaitu membagikan kabar baik dan melatih kepemimpinan gereja. Para pionir GMHAK juga mengikuti rencana ini. Bertahun-tahun sebelum Paulus menulis kepada gereja-gereja di Filipi dan Kolose, gereja di Yerusalem juga mengikuti rencana ini. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 30.
Gereja Yerusalem adalah model kepemimpinan yang patut ditiru oleh gereja-gereja lain. Ini disadur dari tulisan Ellen G. White dalam buku Kisah Para Rasul halaman 91. Kutipan Roh Nubuat untuk pelajaran hari ini dari Reflecting Christ halaman 215. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus menguraikan berkat-berkat melimpah yang diberikan kepada anak-anak Allah. Semuanya dituangkan dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Sekali lagi, Paulus menulis tentang keinginannya agar saudara-saudara di Efesus dapat memahami keagungan hak istimewa orang Kristen. Paulus menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang paling komprehensif, kuasa dan pengetahuan luar biasa yang dapat mereka miliki sebagai putra dan putri yang maha tinggi. Semuanya dituangkan dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Kehidupan orang Kristen seharusnya dipenuhi iman, kemenangan, dan sukacita di dalam Allah. Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Hanya dengan mengembalikan hukum Allah pada kedudukan yang semestinya, barulah dapat terjadi kebangkitan iman dan kesalehan yang mula-mula di antara umat Allah yang mengaku percaya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.